Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kula panjenengan ke makom yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang beribadah di dua waktu yang susah, seperti subuh ini, dingin, susah, malas, ngantuk, macam-macam. Ya, sumuk katanya. Saya juga sumuk. Kalau di zaman Nabi, subuh dan asar itu dingin-dinginnya karena di padang pasir. Sehingga beliau mendawuh man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa orang yang sholat di dua waktu yang dingin, dia ada jaminan ke surga. Nah, bukan berarti dua waktu saja. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kita menghindari dari 5 tanda orang-orang yang ciloko. Orang ciloko niku nggih saqawah. Khamsun min alamati saqawah. Yang pertama al-qaswatu fil qalbi. Yang pertama yang harus kita jauhi adalah berhati keras. Berlindung kepada Allah dari hati yang keras. Apa maksudnya berhati keras? Berhati keras itu hatinya keras. Apa penyebabnya? Biasanya yang dimakan haram, yang diminum haram. Wani nang wong tuwa, wah itu hati ini keras. Durhaka, naudzubillah summa naudzubillah. Kalau hati keras, hatinya keras nih, atau hatinya adlam, lebih peteng, atau hatinya itu mati, misalnya hatinya mati. Lah itu susah menerima mau'idah, Pak. Mau'idatul hasanah itu susah. Mau'idatul hasanahnya susah banget. Mendal. Nggak masuk. Kan ada kadang masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Bukan masuk. Ini belas gak mau. Gak masuk. Ya. Jadi mau'idatul hasanah nggak masuk. Ya Allah. Jadi yang pertama al-qaswatul fil qalbi. Hatinya keras. Hatinya keras. Itu yang disebut qaswah. Ada lagi adlam. Kalau adlam itu kebanyakan makan barang subhat. Ya, ngerti barang subhat nggih? Napa subhat ini? Barang yang belum jelas. Halal haramnya belum jelas. Halal haramnya belum jelas. Nyemek-nyemek bahasa lowok waru. Napa nyemek-nyemek?
baina-baina, antara-antara. Nah, diarani halal ya kok haram, diarani haram kok ano halale, nyemek-nyemek. Ndak jelas halal haramnya, ndak jelas. Itu namanya subhat. Ya, kalau orang kakian mangan yang subhat, yang belum jelas, adlamu galbu, hatinya petang. Kalau jelas-jelas makan yang haram, mata qalbu, hatinya mati. Naudzubillah. Jadi al-qaswa itu keras, hatinya keras. Naudzubillah. Semoga Allah melindungi kula panjenengan. Yang kedua nggih. Qillatul haya. Apa Pak? Qillatul haya. Sedikit rasa malu. Wong sing gak ro isin. Wong gak ro isin, gak poso, gak isin nang Gusti Allah, dianggap biasa. Gak sembayang, itu gak isin nang Gusti Allah, ndak isin. Ya, wingi kula salipan karo wong dohur-dohur lo, mangan semangka di sepanjang jalan sampai lali benih gak dipakai, benih baju lho. Dadi ketok udele bodong. Mangan semangka Pak, enak gitu ya Allah, wong iki wis tuwek. Mangan semangka di pinggir jalan Ramadan, Masya Allah. Masya Allah, lek wong gendeng gak mungkin Pak. Sebab orang mukmin itu selalu berhati-hati. Orang mukmin itu nggak mungkin batalin poso lek gak ono gara-gara yang mendesak. Gak mungkin. Ya, kenapa? Karena itu sifatnya dosa besar. Niat sengaja nggak poso itu dosanya Masya Allah. Dosa besar. Makanya istilah dalam fikih, misalnya ada pekerja keras, tukang misalnya, itu jangan berkata boleh tidak puasa, salah. Yang benar boleh mokel. Beda. Kalau boleh tidak puasa, dari sejak awal dia sudah niat tidak puasa. Kalau boleh mokel, barangkali dia masih bisa sahur bersama keluarganya. Nyoba, pas tengah-tengah terik matahari naik talang, maku-maku di dhuwur, panas gak karu-karuan, andaikan dia tidak mokel mati misalnya, maka boleh mokel. Bukan boleh tidak puasa, beda. Maknanya beda. Kan banyak orang seperti itu. Moro-moro gak poso, ngomong ke istrinya yang aku papa wis gak usah poso. Besok metil-metil di wuwungan. Papa metil. Ya Allah, wis gak usah sahur wis. Mesisan gak poso. Lah ini yang dosa. Gini ini yang dosa, Pak. Menyengaja menentang perintah Allah. Menyengaja itu dosa besar itu. Tapi yang benar yang papa sahur niat poso. Mbuh engko perkara nanti siang pas menek-menek talang itu gak kuat, metil-metil ndek dhuwur gak kuat, aku tak mukel. Oh iya Pak, Mama juga mau jemur karak tuh. Mama ngono iku mbok sing pantes. Kadang nyeluki mami, papi. Ya. Ndak emak papi, ibu dia nyaur jelatong. Papi nyaur jelatong. Ya kalau papi, papa gitu ya turun dari Paciro, ngono-ngono iku
Ono dasi miring dibenahi, nggawa tas. Itu papi atau mami. Kadang-kadang panggilnya a. Iya mencret. Ya biasa aja lah kak atau adik gitu. Yang penting gak jambal nang bojone. Haram jambal nang bojone. Diceluk jenenge di depan orang banyak. Jangan nyeluk jenenge di depan orang banyak. Jambal nang itu haram hukumnya. Lek gak emas, abang, ya kak ngono wae. Banda maka elu kalau deh. Jadi jangan jambal. Ya, itu qillatul haya, orang yang sedikit rasa malu. Terus Kanjeng Nabi, al haya'u minal iman. Okay? Al haya'u minal iman. Bahwa malu itu bagian dari iman. Jadi kalau malunya sudah hilang, kalau rasa malu itu sudah hilang, maka sebentar lagi imannya akan hilang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Masya Allah ya. Kenapa? Ya karena rasa malu itu kaitannya dengan iman. Kalau orang malu, mau maksiat malu, mau ngene malu, mau gak poso malu, itu karena ada iman, ada tanda iman. Tapi kalau sudah tidak ada malu, imannya dicabut oleh Allah. Saya khawatir pada waktu iman dicabut mati. Pada waktu imannya dicabut mati. Gimana terus? Ya mati tidak membawa iman. Mati tidak membawa iman. Ya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu jenenge qillatul haya. Enggak sembahyang dianggap biasa. Qillatul haya. Enggak poso sudah dianggap biasa. Qillatul haya. Sedikit rasa malu. Sedikit rasa malu. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Yang ketiga, hubbud dunia. Apa itu? Cinta dunia yang berlebihan. Atau dalam redaksi yang lain, ruhbatud dunia. Ya, ar-rughbatu fid dunya ngono. Ar-rughbatu fid dunya. Kenapa? Karena raghiba fi itu artinya senang. Kalau raghiba'an benci. Pada podo-podo raghibae. Jadi ada kalimat raghiba ketemu fi. Itu artinya cinta. Tapi kalau raghiba ketemu an, ain nun an, itu bermakna benci. Contoh, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa orang yang membenci sunnahku, dia bukan umatku, bukan golonganku. Itu contoh yang raghiba ketemu an. Tapi kalau seperti tadi ini yang ketiga ya tadi ya. Ar-rughbatu fid dunya. Artinya raghiba ketemu fi, artinya senang. Senang terhadap reno-renone dunya. Ya, ojo ngono sih kono, tapi ojo ngono ngene wae. Turu. Maklum malam 25. Ya, malam 25. Melekan, bagian melekan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah.
contoh lagi hubbud dunya ya. Banyak orang yang ditengarai ditimpa penyakit. Kata Nabi, sayati ummati fi akhir zaman, akan datang suatu umat, ya umatku besok di hari akhir, di zaman akhir, itu yang kena penyakit wahan. Kena penyakit apa? Al-wahan. Penyakit wahan ini apa? Ya Rasulullah, ditanya, apa itu penyakit wahan ya Rasul? Penyakit wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan sampai gak sembahyang Jumatan, sampai gak sembahyang kerja tok, sampai ninggalno kewajiban sembahyang, sampai meninggalkan Jumatan. Kula sempat mikir nih, ya Allah, dibayar piro sih wong koyo ngene? Dibayar piro karo juragane? Kok iso nentang Gusti Allah lho? Gak eling lek kate mati. Manusia itu akan suatu saat nanti akan berhenti yang namanya nafas itu. Manusia yang namanya makhluk hidup itu pasti akan mengalami kematian, pemberhentian daripada nyawa. Jadi oleh karena itu orang-orang yang sadar diri bahwa kita ini adalah makhluk hidup yang kehidupannya itu ada batasnya, yaitu berhentinya denyut jantung. Berhenti, wassalam. Pasti itu. Kapan? Karo. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsun mada taksibu gada. Kalian tidak ngerti, kata Allah, apakah besok pagi itu kamu masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas. Allah, kamu tidak ngerti. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kamu tidak ngerti, kata Allah, di bumi mana kamu besok dikubur. Gak ngerti. Apa kata takdir? Kan biasa ada di Paisan itu Pak nggih. Di Paisan itu kan ada tulis lahir di Surabaya, wafat di Lowokwaru, Malang, dikubur di Malang. Oh, samaan niki nggih. Oh, masuk samaan. Dikubur di samaan. Lahir Surabaya, wafat samaan. Misalnya lahir samaan, dikubur Bandung. Loh, karo. Ini Quran nih. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wallahu alimun khabir. Allah mengetahui segala pola tingkah elu pade. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang ketiga, ar-rughbatu fid dunya. Cinta yang berlebihan terhadap dunia, sehingga dia meremehkan akhiratnya. Ya, juga Jumatan wis dianggap biasa. Ya Allah, naudzubillah. Wong model ngoten niku ya lek wis ping 3 gak Jumatan, ping 3 gak Jumatan, sengaja hatinya disestempel oleh malaikat. Stempelnya tulisannya munafik. Munafik itu lebih kejam daripada kafir, Pak. Kafir di neraka biasa. Tapi kalau munafik itu neraka sing paling ngisor dewi. NTP neraka, rek neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah dari tanda 5 orang celaka. Bagaimana caranya berlindung?
ya hadir pengajian ngeten-ngeten niki. Selama kita ada di dalam pengajian ini, selama itu pula malaikat sibuk mengistighfarkan kula panjenengan. Malaikat mengistighfarkan. Kula panjenengan selalu diistighfarin oleh malaikat selama berada dalam majelis ilmu, atau selama menjadi penuntut ilmu, atau selama kita berpuasa Ramadan dari subuh sampai maghrib itu. Selama itu pula malaikat mengistighfarin kula panjenengan, subhanallah. Atau selama tidur dalam keadaan bersuci. Makanya kati turu niku wudu riyen. Kersane angsal istighfarnya malaikat. Aduh adem adem jarene. Kan orang kati turu itu kan biasanya pipis dulu, sekalian cawi. Lah cawi itu kan kena banyu, adem pisan, mesisan wis wudu pisan. Aja mek pipis cawi turu. Sekalian wudu biar tidur dalam keadaan suci, walaupun pas turu diuyel-uyel atau nguyel-nguyel. Jadi kula panjenengan bagaimana kita berlindung kepada Allah dari 5 tanda orang celaka. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebentar. Pasangannya hubud dunya. Kan Nabi tadi ditanya ya Rasulullah, wa ma al-wahan, apa itu penyakit wahan? Nabi menjawab, hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan. Yang kedua, wa karahiyatul maut, takut mati. Takut mati. Mati tidak usah ditakutin, dihadapin. Karena wedi gak wedi mati pasti datang. Leres. Untuk apa takut? Untuk apa takut? Ya sudah, dihadapin aja. Yang penting kula jenengan mencari bekal sebanyak-banyaknya. Mencari bekal kematian itu sebanyak-banyaknya. Mencari bekal menghadap Allah sebanyak-banyaknya. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah, itu tidak akan berpisah dengan dunia sebelum dia melihat tempatnya. Kan banyak orang mati kadang-kadang senyum, tertawa, melihat keindahan surga. Ya Allah. Jadi orang dicabut nyawa itu kan dari sikil, dari kaki terus ke atas. Itu kadang-kadang pas pada waktu kepala dicabut juga, itu orang kan dangak atau matanya seolah-olah dia mati mendelik, padahal tidak melihat rohnya berpisah itu loh Bu. Maka oleh yang hidup segera disuruh tutupkan. Jadi bukan mati mendelik itu boten. Mengikuti roh yang dicabut tadi itu berpisah itu. Maka oleh yang hidup disuruh tutup. Mukanya itu diginikan. Biar mata tertutup. Hadirin sekalian yang insya Allah kita dimuliakan Allah, itu jawaban Rasul penyakit al-wahan itu apa? Ternyata penyakit al-wahan itu akan menimpa umatku, kata Nabi, di akhir zaman. Ya sekarang ini. Ya, di akhir zaman itu ya sekarang. Banyak orang yang cinta dunia dan banyak yang takut mati. Beda dengan orang beriman.
dia dunia hanya ada di tangan, tidak masuk ke hati. Ya, boleh dalam Islam, boleh kaya, dalam Islam boleh sugih, boleh, agar bisa berbagi dengan anak-anak children yatim, bisa berbagi dengan janda-janda muda. Ya. Ya, kalau janda tua kan sudah sugih, anaknya sukses-sukses kabeh. Yang perlu diperhatikan adalah janda muda. Si butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh pendidikan anak. Jadi lek jenengan kepingin memberikan perhatian lebih kepada anak yatim, mengasuhnya dengan baik, ya rabien ibu. Nah, itu bisa berpahala berkepanjangan. Katanya begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun yang ke berapa tadi ya? 4. Yang keempat watulul amal. Panjang angen-angen. Kepingin sugih tapi gak kerja. Wiritannya cuma jikalau seandainya, andai kata. Wiritan koyo ngono. Jari mertuanya. Terus lagi jo ngawirit. Mun lapar sangar tasbihna. Tahu rasana sangar tasbih. Nah, itu bahasa Jermannya begitu. Ya, cuma ndak bisa diterjemah. Terus no. Wiritano terus no. Kok gorengan tasbih iku. Terus kerokotono. Ya Allah. Kepingin sugih tapi ndak gelem ikhtiar, ndak gelem usaha, ndak gelem kerja. Wiritane cuma andai kata, jikalau. Masya Allah. Hadirin sekalian, ini menunjukkan jangan panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu nggarai ditemenin setan, dibumbui oleh setan. Ya, jadi panjang angan-angan, andai kata, tapi tidak ada action. Andai kata, andaikan aku kaya, andai. Itu tanda orang celaka itu, Bu. Ya, celaka. Anak bininya nangis kelaparan, dia isik wiritan andai kata, ndak tandang, nggak segera untuk berikhtiar, tidak segera berusaha, tidak segera berusaha. Hadirin sekalian, ini pelajaran bagi kita agar supaya kula panjenengan itu tidak hanya berangan-angan saja, tetapi kula panjenengan berusaha, ya, berusaha. Yang kelima, wa qallat ibadatuh. Ini tanda celaka ini. Ibadahnya sedikit, maksiatnya banyak. Ibadah sedikit. Ibadah cuma diambil fardu nito. Isya, ya isya antok, terus mulai tarawih ndak. Subuhan cuma qobliyahnya ndak. Zuhur salat tapi qobliyah ba'diyahnya ndak. Sedikit ibadahnya sedikit. Nah, itu celaka. Kita tahu banyak dalam hadis diterangkan oleh Rasulullah, qobliyatas subhi, sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Jadi orang-orang yang istiqomah salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, rakaat pertama sesudah Fatihah
alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Rakaat kedua setelah Fatihah, alam taro kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Orang yang membaca itu sebelum subuh dalam sholat qobliyah, lam yusibhul musibah. Kata Nabi, orang tersebut akan diselamatkan dari musibah, baik musibah dunia maupun musibah akhirat. Sanggup? Insya Allah. Tetapi ketika orang diterangkan begini dulu oleh kiainya, salah paham karena ngantuk. Dikira alam nasrah itu rakaat pertama subuh. Dikira alam taroh itu untuk rakaat kedua subuh. Nah ini salah paham. Jadi pas dia ngimami mati urip iku wae lek subuh niku pendek. Padahal lek subuh disunnahkan yang agak panjang. Agar apa? Agar bisa menunggu yang masih berjalan ke masjid, menunggu orang yang baru bangun, menunggu orang yang masih kebelet pipis, biar nututin. Makanya subuh itu disunnahkan suratnya agak panjang. Tapi ojo dawa-dawa, kok Yasin Nabi Al-Kahfi. Ya kayak tadi lah, nyemek-nyemek. Mas yo, ono sing gerundel, suwen. Jadi jangan salah paham. Kata-kata alam nasroh itu bukan subuhe, tapi qobliyahnya. Rakaat kedua setelah Fatihah alam taroh itu qobliyah. Bukan subuhe. Mati urip surat niku mawon subuhe niku. Padahal dia salah paham biyen pas ngaji nang kiyaine turu. Masya Allah. Jangan begitu. Kasihan yang masih perjalanan ke sini, perjalanan ke masjid, ditunggu dengan surat panjangnya itu. Yang penting tidak terlalu panjang. Hadirin sekalian, ya, jadi yang kelima itu waqallat ibadatu, sedikit ibadahnya. Mau duha males, mau sholat tasbih males, mau sholat hajat males. Kesempatan di 10 hari terakhir datang ke masjid bersama mak takmir di sini. Sholat apa? Sholat tambahan. Kalau habis isya tadinya sudah sholat taraweh, di malam ganjil datang ke masjid ini, sholat bersama takmir, entah itu nambah hajat, entah nambah tahajud, entah nambah sholat tasbih. Masya Allah, nikmat. Ojo gedek no ketek ay. Kalau kita ndak bisa bangun malam, ganti sholat pagi. Sholat apa? Duha. Diganti. Biar kulon jenengan itu tidak rugi amat. Amat aja ndak rugi. Ya, jadi yang kelima yang perlu kita berlindung kepada Allah dari qallat ibadatuh, sedikit ibadahnya. Memang ibadah tidak hanya sholat, betul ya, tapi itu puncak daripada ibadah.
Wong kerja lek diniatin ibadah ya lagi ibadah kok. Jangankan kok ngono. Kelon niku lho. Lek diniatin ibadah, ya dadi ibadah. Semakin sering, semakin besar pahalanya. Maka sering-seringlah kelon. Ya. Besar pahalanya. Baik, hadirin, itu yang dapat saya sampaikan dalam kajian kali ini. Sambil nunggu waktu isyraq, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan yang mau bertanya. Halo, suara saya bisa didengar? Ya, silakan. Buri, belakang yang ngacung. Oh, kukur. Kirain tanya. Ada? Bebas pertanyaannya asalkan sopan. Bebas pertanyaannya asal sopan. Pak Tamir barangkali? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terkait dengan surga dan neraka yang ditanyakan. Surga dan neraka itu kan sekarang sudah diciptakan atau belum? Karena memang sudah, penghuninya sudah ada atau belum? Terima kasih. Belum ngincang gula Pak. Ya. Yang jelas sudah. Yang jelas sudah. Makanya Nabi pernah Mi'raj, itu ditampakkan oleh Allah neraka dan surga. Ya, di dalam kitab Dardirman, kalau namanya Dardir, itu diterangkan masalah Isra dan Mi'raj secara tuntas. Kitabnya seperti ini Pak, tipis. Namanya Dardir. Tak tambahin man, jadi Dardirman. Di situ diterangkan bahwa ketika Rasulullah Mi'raj, oleh Allah Nabi diperlihatkan bisa melihat surga dan neraka. Berarti sudah diciptakan. Cuma di dalam Mi'raj itu Nabi ditampakkan orang-orang yang disiksa. Contoh, Nabi melihat orang yang kepalanya ini, sirah ini dipentungi karo watu, ajur. Setelah dia merasakan sakit yang luar biasa, diutuhkan lagi oleh Allah. Setelah utuh kembali, ambil batu maneh, pentungi maneh, ajur maneh. Itu terus menerus begitu Pak. Ditanya oleh Nabi kepada Jibril, ya Jibril, itu siapa? Kata malaikat Jibril, haula min ummatika ya Rasulullah. Mereka itu di antara umatnya jenengan. Nangis Rasulullah, mular Kanjeng Nabi. Wa ma khotoyahum, apa salah mereka ya Jibril? Mereka itu tarikus shalah. Ya, mereka itu enggan untuk bersujud, enggan untuk ruku, enggan sembahyang ya Rasulullah. Nah, itu berarti sudah ada. Nggih, kalau melihat cerita di dalam kitab itu, Nabi pada waktu Mi'raj ditampakkan kepada beliau surga dan neraka. Paham ya? Ya, ada lagi? Ya. Kita itu kan banyak tempatnya sahabat dan kita selalu beristighfar. Kiat-kiat untuk istighfar kita itu, taubat kita itu diterima. Baik, jadi kalau jenengan sebagai manusia itu kata Nabi mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tapi katanya Romai Rama, kalau selalu salah itu mah disengaja. Gak mungkin orang itu salah terus. Ya, pasti akan ada tidak salahnya.
Kalau selalu lupa, itu gendeng namanya. Sebab tidak mungkin orang lupa selamanya sampai lali bojone, lali dalan nang omahe. Lho kan gendeng. Gak mungkin, pasti ada ingatnya. Terus kula jenengan disunnahkan membaca istighfar. Membaca istighfar. Nabi itu baca istighfar 70 atau 100 dalam sehari. Kula jenengan pinten? Sepisan, itu pun la eling. Ya, biar insyaallah di bulan Ramadan tidak ada yang ditolak. Tidak ada doa yang tertolak, tidak ada doa yang sia-sia. Makanya kesempatan yang dudo-dudo nih oleh rondo pirang berdoa pada Allah. Paham ya? Ya, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa yang tidak terkabul di bulan Ramadan. Maka berdoalah sebanyak mungkin, baca Al-Quran sebanyak mungkin. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma. Sudah ya, kafaratul majlis. Burung nuri, burung jalak. Cakep. Burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.